Apa kabar sahabat setia surga wanita? Semoga sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pahlawan wanita adalah gelar yang cukup langka di Indonesia. Namun, di antara banyaknya pahlawan nasional yang ada, nama-nama wanita pejuang ini tetap menjadi teladan bagi masyarakat. Tentu, hal tersebut tak lepas dari jasa-jasa dan perjuangan mereka dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Mereka juga memberikan inspirasi bagi generasi selanjutnya dalam mengisi kemerdekaan. Lantas, siapa saja mereka? Sebelum kita melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol like dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. 1. Cut Nyak Dien. Di urutan pertama pahlawan wanita ada nama Cut Nyak Dien. Ia adalah pahlawan nasional wanita asal Aceh yang lahir pada 1848 di Lampadang, Kesultanan Aceh, saat ini masuk dalam wilayah Provinsi Aceh. Cut Nyak Dien berjuang melawan pemerintah kolonial Belanda pada masa Perang Aceh. Ia awalnya bertempur mendampingi suaminya, Ibrahim Lamna, yang kemudian gugur dalam pertempuran di Blitarung. Pada tahun 1880, Cut Nyak Dien menikah dengan Tuku Umar, yang juga merupakan salah satu pahlawan nasional. Bersama sang suami, ia melanjutkan perjuangan melawan kolonial. Cut Nyak Dien wafat pada tanggal 6 November tahun 1908 dalam pengasingan. Setelah sebelumnya ia ditangkap oleh Belanda dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. 2. Dewi Sartika. Lahir dengan nama Raden Dewi Sartika di Cicalengka, Bandung, tanggal 4 Desember tahun 1884. Beliau diberi gelar pahlawan, bukan karena dirinya turut dalam pertempuran, melainkan karena perjuangannya dalam merintis pendidikan untuk rakyat pribumi, terutama kaum wanita. Semasa hidupnya, Dewi Sartika mendirikan beberapa sekolah yang berkontribusi besar dalam pendidikan kaum Hawa saat itu. Sekolah pertama yang ia dirikan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada rentang tahun 1912 sampai tahun 1920, sekolah yang didirikan Dewi Sartika telah banyak berkembang ke setiap kota di Jawa Barat. Beliau wafat pada tanggal 11 September tahun 1947 di Cineam dalam masa Perang Kemerdekaan. 3. R.A. Kartini. Kartini memiliki nama lengkap Raden Ajeng Kartini. Ia lahir di Jepara, tanggal 21 April tahun 1879. Ia diakui sebagai pahlawan nasional atas jasa-jasanya sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi, terutama dalam hal pendidikan. Kartini merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara. Kendati berasal dari kalangan priai atau kelas bangsawan, Kartini memiliki perhatian yang lebih terhadap kesejahteraan rakyat kecil, terutama para perempuan. Ide-ide kemajuan yang digagasnya tertuang dalam banyak buku. Salah satu yang terkenal adalah Abis Gelap Terbitlah Terang. Ia wafat pada tanggal 17 September tahun 1904 di usia yang sangat muda, yaitu 25 tahun, dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. 4. Martha Christina Tiahahu. Pahlawan wanita asal Maluku, Martha Christina Tiahahu adalah pahlawan wanita yang melawan tentara kolonial Belanda di Maluku. Di usianya yang masih sangat muda, 17 tahun, Martha mendampingi ayahnya, Kapitan Paulus Tiahahu, bersama pasukan yang dipimpin Kapitan Patimura, turut berperan dalam pertempuran melawan Belanda di Pulau Saparua. Martha Christina wafat pada tanggal 2 Januari tahun 1818
setelah sebelumnya ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Atas perjuangannya yang berani, Martha pun dijuluki sebagai Sri Kandi dari Tanah Maluku. 5. Cut Nyak Mutia. Cut Nyak Mutia merupakan pahlawan wanita Indonesia yang berasal dari Aceh. Ia lahir di Keretu, Irak, Aceh Utara, Kesultanan Aceh. Ia dikenal sebagai sosok pemberani, memiliki semangat juang yang tinggi, serta tekad kuat untuk mengenyahkan para penjajah. Bersama pasukannya, ia menyerang dan merampas pos-pos kolonial, sambil bergerak menuju Gayo melewati hutan belantara. Namun perjuangan Cut Nyak Mutia harus terhenti ketika ia bersama pasukannya bentrok dengan Marehausi di Alue Kurieng pada tanggal 24 Oktober tahun 1910. Dalam pertempuran itu, Cut Nyak Mutia gugur. 6. Malahayati, pahlawan wanita yang melawan Cornelis de Houtman. Malahayati, yang lebih dikenal dengan nama Malahayati, adalah salah satu perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Ia adalah seorang keturunan bangsawan. Ayahnya adalah Laksamana Mahmud Syah, keturunan dari Sultan Salahuddin Syah, yang memerintah Kesultanan Aceh sekitar tahun-tahun 1530 sampai tahun 1539 M. Malahayati merupakan sosok pemberani yang tak kenal lelah dalam usahanya mengusir penjajah Belanda. Pada tanggal 11 September tahun 1599, ia memimpin 2.000 orang pasukan Inong Bale, janda-janda pahlawan yang telah syahid berperang melawan kapal-kapal dan benteng Belanda. Ia berhasil mengalahkan Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal. Malahayati gugur saat melindungi Teluk Rueng Raya dari serangan Portugis yang dipimpin Laksamana Alfonso de Castro pada tahun 1615. 7. Siti Walidah. Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan merupakan salah satu pahlawan perempuan yang dimiliki Indonesia. Ia lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 3 Januari tahun 1872. Ia menikah dengan Kiai Ahmad Dahlan, seorang ulama dan pendiri Muhammadiyah. Bersama sang suami, mereka berjuang demi kesetaraan pendidikan untuk masyarakat kecil. Pasangan tersebut mendirikan organisasi Sopo Tresno dan Aisyah yang memberikan perhatian khusus pada kemajuan perempuan, terutama di bidang pendidikan. Ia juga berpartisipasi dalam diskusi tentang perang bersama Jenderal Sudirman dan Presiden Soekarno. Nyai Ahmad Dahlan meninggal pada pukul 1 siang pada tanggal 31 Mei tahun 1946. Ia dimakamkan di belakang Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. 8. Maria Walanda Maramis, pahlawan wanita asal Sulawesi Utara. Nama aslinya Maria Josephine Catherine Maramis, dilahirkan di Kemah, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, pada tanggal 1 Desember tahun 1872. Ia menjadi pahlawan nasional wanita karena jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemajuan dan emansipasi perempuan. Ia mendirikan organisasi bernama Percintaan Ibu kepada anak temurunnya PIKAT sebagai wadah untuk memajukan kaum perempuan di Minahasa. PIKAT yang digagas oleh Maria berkembang pesat, punya banyak cabang hingga ke Kalimantan dan Jawa. Ia mendirikan sekolah bagi anak-anak perempuan bernama Huishound School PIKAT dan tidak dipungut bayaran. Maria juga membuka sekolah kejuruan putri lengkap dengan asramanya. Ia meninggal dunia pada tanggal 22 April tahun 1924 di usianya 51 tahun. 9. Nyi Ageng Serang, bernama asli Raden Ajeng Kustiyah Wulaningsih Retno Edi, lahir di Serang, Purwodadi, Jawa Tengah, tahun 1752. Ia adalah anak Pangeran Natapraja yang menguasai wilayah terpencil dari Kerajaan Mataram,
tepatnya di Serang yang sekarang wilayah perbatasan Grobogan Sragen. Ia berjuang melawan pemerintah Belanda bersama suami, ayah, dan kakaknya. Mereka terus mengobarkan semangat dalam membela rakyat melawan penjajah yang saat itu dibantu Paku Buwono I. Perjuangannya terus berlanjut meski keluarga tercinta telah gugur lebih dulu. Ki Ageng Serang dengan berani tetap memimpin pasukan yang tersisa, hingga dia berusia 73 tahun. 10. Andi Depu, pahlawan asal Mandar. Lahir dengan nama Andi Depu Maradia Balanipa di Tinambung, Polewali Mandar pada bulan Agustus tahun 1907. Ia adalah salah satu dari pahlawan nasional wanita yang terkenal sangat pemberani. Nama Opu Daeng Risaju didapatkannya setelah sang suami diangkat menjadi imam Masjid Istana Kerajaan Luwu. Bersama sang suami, ia mendirikan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSI) cabang Palopo yang menentang pemerintahan kolonial. Dirinya kemudian meluaskan perjuangannya yang menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Belanda. Kendati mendapat banyak tekanan dan ancaman, sampai dicabutnya gelar kebangsawanannya, ia tetap gigih melanjutkan perjuangan. 12. Rohana Kudus, pahlawan wanita yang brilian. Rohana Kudus lahir di Koto Gadang, Kabupaten Agam, pada tanggal 20 Desember tahun 1884. Ayahnya adalah Muhammad Rasyad Maharaja Sultan, seorang kepala jaksa di pemerintah Hindia Belanda. Rohana tumbuh dalam keluarga yang gemar membaca. Perjuangan Rohana Kudus dalam merebut kemerdekaan dilakukannya melalui tulisan di media. Ia juga memelopori berdirinya dapur umum dan badan sosial untuk membantu para gerilyawan. Rohana mencetuskan ide dalam penyelundupan senjata dari Koto Gadang ke Bukit Tinggi melalui Naraysiano, yakni dengan cara menyembunyikannya dalam sayuran dan buah-buahan yang kemudian dibawa ke Payakumbuh dengan kereta api. Hingga ajal menjemput di usianya 87 tahun, ia masih terus berjuang. Sampai jumpa di video terbaru kami berikutnya. Dan bantu channel ini untuk terus berkembang dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih banyak atas waktunya.